Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah anzalallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan bab yang masih berkaitan dengan masalah ghibah. Kita masuk pada bab tahrim sima'il ghibah wa amr man sami'a ghibatan muharrama biraddiha. Bab ini berbicara tentang haramnya mendengarkan ghibah. Kalau sebelumnya haram kita melakukan ghibah atau haram kita menggunjing, yang menggunjing kita ini mendapatkan ancaman. Demikian pula diharamkan bagi yang mendengarkan sekalipun dia tidak ikut berbicara. Ya, ini yang dimaksud tahrim sima'il ghibah. Haramnya mendengarkan ghibah. Haramnya mendengarkan gosip. Dan perintah bagi siapa yang mendengar ada orang yang menggunjing agar dia memberi nasihat. Wal inkar ala qailiha, dan mengingkari orang-orang yang melakukan ghibah. Fa in ajiza aw lam yuqbal minhu faraqa dhalikal majlis in amkanahu. Kalau seseorang tidak mampu mengingkari atau ucapannya tidak diterima, faraqa dzalikal majlisa in amkanahu, maka hendaknya dia meninggalkan majlis tersebut. Ini jelas bahwa perbuatan ghibah itu diharamkan tidak hanya pelaku namun juga mereka yang ikut mendengarkan. Bagi siapa yang mendengarkan adanya gunjingan di majlis, maka dia punya kewajiban untuk menegur, memberi nasihat. Kalau nasihatnya tidak diterima atau dia tidak mampu, takut mau memberi nasihat, takut, maka hendaknya dia tinggalkan majlis tersebut. Nanti kalau dia tidak meninggalkan majlis tersebut padahal ghibah ya itu sedang menjadi bahan atau ghibah itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di majlis tersebut dan dia duduk di majlis tersebut tanpa pengingkaran baik secara lisan maupun hati, maka dia digolongkan sama seperti mereka. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang ya, kita sering majlis duduk bareng ya. Maka yang pertama, jangan sampai majlis kita menjadi majlis ghibah. Itu harus kita jaga bersama. Yang kedua, kalau sampai muncul, terkadang kita ini tidak sadar membicarakan orang lain, membicarakan keburukan. Maka yang sadar mengingatkan, ya akhi jangan bicara fulan, ya akhi jangan membicarakan alan, sehingga majlis tersebut menjadi majlis yang tidak mengandung dosa ya, tidak ada unsur dosa. Baik majlis itu majlis mubah
Maba itu ya duduk sekedar ngobrol biasa. Atau majelis ilmu, majelis zikir seperti ini juga harus diingatkan. Ya. Penceramah, dai juga harus sadar. Apalagi majelis ilmu, membicarakan orang itu lebih besar. Ya. Karena majelis ilmu seharusnya menjadi majelis apa? Majelis kebaikan. Maka di sini kita perlu menyadari bahwa mendengarkan orang sedang menggunjing itu haram, ya. Oleh karena itu di rumah kita, jika di televisi kita ada acara-acara yang isinya membicarakan aib fulan, membicarakan aib alan, ya, maka alihkan atau matikan. Ini penerapannya itu. Dan sampaikan ke keluarga kita. Bagi yang masih hobi senang dengan gosip-gosip, gosip fulan atau gosip alan, acara-acara yang terkadang membicarakan aib yang berada di dalam rumah tangga seseorang, ingatkan mereka bahwa mendengarkan saja itu dosa. Ya. Al-Quran mengatakan innakum idzam mithlahum, kalian itu seperti mereka. Itu diingatkan. Karena ada sebagian dari kita ikhwani fillah ketika kita mengingatkan, loh saya tidak ikut riba kok, cuma melihat, ya, cuma mendengarkan, maka itu adalah hal yang sama. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antara sifat mereka adalah wa idza sami'ul laghwa a'radu an. Orang mukmin yang benar imannya, yang bagus imannya, yang baik imannya itu salah satu cirinya, kalau dia mendengar hal yang sia-sia, al-laghwun itu bisa sia-sia atau perkataan dosa, segala sesuatu yang melanggar aturan Allah. Jika dia mendengarkan al-laghwu a'radu an, dia berpaling. Dia berpaling. Sehingga orang beriman itu tidak hanya dia menjaga lisan, tapi juga menjaga telinganya, pendengarannya. Kemudian Allah juga berfirman tentang kriteria orang-orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang beriman itu adalah orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Maka keimanan itu ma'asyiral muslimin, keimanan yang benar itu akan membuat seseorang itu tersibukkan dengan kebaikan. Kalau ada orang banyak nganggur, tidak melakukan kebaikan, itu tanda imannya kurang baik. Orang beriman itu tidak pernah menganggur dari kebaikan. Kalau dia tidak bisa melakukan ini, dia melakukan itu. Intinya apa? Orientasinya adalah orientasi berbuat baik. Orientasinya untuk mencari kebaikan. Dan dia berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaat. Dia berpaling dari hal-hal yang sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Kemudian Allah juga berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya kata Allah, as-sam', pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus menjadi kesadaran kita bahwa semua anggota tubuh kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita gunakan untuk apa di dunia? Telinga kita, lisan kita, tangan kita, mas'ul itu akan ditanya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin." Dan jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, yang bermain-main dengan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Kalau pembicaraan mereka itu melanggar aturan Allah, melanggar ayat-ayat Allah, berpaling. Jangan duduk dengan mereka. Kalaupun kau dilupakan oleh syaitan, masih duduk dengan mereka karena lupa bahwa ini majlis maksiat, maka setelah ingat, jangan duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang zalim. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh zalimin. Jadi kalau sudah duduk di majlis atau kita sudah bermajlis, lalu sudah mulai membicarakan fulan atau allan, nasihati, ya akhi jangan, ya akhi. Ya akhi jangan. Jangan nyebut saudara-saudara kita. Oh, ndak iso digawe softo, keluar. Ya. Keluar. Kalau kita tidak keluar, kata Allah, kita termasuk golongan orang-orang berbuat zalim. Sekalipun tidak melok ucap, cuma melok ikut mendengarkan. Man kathara sawada qaumin fahuwa mithluhum. Siapa yang memperbanyak komunitas, satu komunitas, maka dia bagian dari mereka, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan mereka, tapi dia ikut memperbanyak jumlahnya. Ini komunitas ahlu ghibah. Seharusnya justru kita menarik diri. Tapi ketika kita duduk, artinya komunitas ini semakin besar. Dengan keberadaan kita, kita seperti mereka. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, ada kehormatan seseorang yang dirusak dengan disebutkan aib-aibnya, karena orang itu kehormatannya akan rusak ketika aibnya diungkap. Dia bela, artinya apa? Dia mencegah orang lain agar tidak merusak kehormatan saudaranya. Orang yang mencegah ini, kata Nabi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Allah akan mencegah neraka menjilat wajahnya. Kata-kata wajah di sini adalah ya orangnya. Maka Allah akan mencegah. Ini keutamaan kita menjaga kehormatan saudara kita ketika ingin dirusak. Keutamaan kita memberi nasihat seseorang yang sedang menggonjing, keutamanya, fadilahnya besar. Jadi jangan diberi bahan bakar ya. Ketika fulan menyebut fulan, kita menjadi justru memberi bahan bakarnya. Oh iya betul itu. Lu ente tidak tahu, tak gitu. Lebih dari ente yang ente ngomong, ana lebih tahu lu. Wah ini orang ini. Berani apa? Berani melawan adab Allah ini. Akhirnya bongkar-bongkaran aib. Lu ana lebih tahu dari ente. Lu ana orang qarib. Rajal ini wallah. Pulang bawa mikul dosa besar dia di rumahnya. Iya, kalau kemudian tidur bangun masih sehat, tidur kemudian amblas, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita ini pulang ke rumah kita membawa memikul dosa besar.
memikul dosa. Kalau bisa kita pulang dengan bawa pahala, Pak. Kalau kita pulang bawa pahala dari masjid, duduk di masjid seperti ini, Pak, kita pulang ini barokah. Insya Allah pengaruh juga dalam keluarga kita. Ya. Pengaruh itu, kebaikan itu melekat. Tapi kalau kemudian pulang membawa dosa, na'udzubillah, nanti akhirnya bisa memberikan pengaruh juga dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian dari Itban bin Malik ada yang menulis dan membaca Itban, ada yang membacanya Utban. Ya, di sini disebutkan Itban bi kasril ain 'alal masyhur. Yang masyhur ya namanya Itban, tapi ada pula wa hukiya dhammuha. Namun ada sebagian yang menulis Utban. Ya. Itban bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan di dalam hadisnya yang panjang yang masyhur, alladzi taqaddam, ya, hadis yang sudah dibahas fi babir raja, di bab tentang ar-raja, harapan, di mana di situ beliau berkata qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaman Nabi sallallahu yusalli faqala aina Malik ibn Dukhshum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Malik bin Dukhshum? Nabi bertanya tentang sahabatnya. Faqala rajulun, seseorang menjawab, dzalika munafiqun la yuhibbullaha wala rasulah. Malik bin Dukhshum itu, ya Rasulullah, itu orang munafik yang tidak cinta Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat, la taqul dzalik, jangan kamu berucap seperti itu. Ala tarahu qad qal, bukankah engkau tahu dia telah mengucapkan la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah? Bukankah dia adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, ikhlas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya pada saat salah satu peperangan di mana ada beberapa sahabat yang tidak ikut serta. Inilah yang membuat orang ini langsung menilai sahabat yang tidak ikut serta itu dengan apa? Munafik. Oh, ini peringatan buat kita orang ikhwan. Ya. Rojok munafik ini. Wow, lah berat itu. Hati-hati. Hati-hati. Allah, Nabi mengingatkan apa? Munafiqun la yuhibbullah wa rasulah. Di mana tempatnya orang munafik? Di neraka. Munafik tidak cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, la. Karena orang muslim sejelek-jeleknya dia tidak akan kekal di neraka. Nabi melakukan pembelaan, bukan pembelaan karena dia tidak ikut jihad, tapi pembelaan ketika orang ini digunjing dan dituduh dengan tuduhan yang berat. Nabi tidak melakukan pembelaan karena dia tidak ikut jihad, bukan. Tapi Nabi melakukan pembelaan dalam aspek apa? Dia digunjing. Dia dituduh dengan tuduhan yang berat. Munafik itu berat ya akhi. Nabi SAW menyatakan la taqul dzalik, jangan kamu ngomong seperti itu. Ini prakteknya Nabi.
terhadap ajaran beliau, di mana seseorang yang mendengar ada orang menggunjing hendaknya dicegah, diberi nasihat. Kemudian dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati taubati, dari Ka'ab bin Malik di dalam hadis yang diceritakan ya tentang cerita tentang taubatnya Ka'ab bin Malik ya, kemudian Murarah, Hilal, 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, yang sudah kita bahas juga kalau tidak salah di bab taubat itu. Waqad sabaqa fi babit taubah, faqad sabaqa fi babit taubah, dan ini sudah di bab taubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa jalisu fil qaum bi Tabuk, sedangkan beliau sedang duduk di Tabuk, beliau bertanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kenapa Ka'ab bin Malik kok gak ikut jihad? Ya. Ini ceritanya ada di bab taubat, panjang. Yang intinya Ka'ab bin Malik itu ketinggalan ketinggalan rombongan. Kenapa? Karena dia yusawif. Nanti. Oh, anak bisa ini. Tak bisa. Biarkan mereka berangkat dulu. Akhirnya sampai betul-betul tertinggal. Dan dia menyesal yang luar biasa. Ada 3 sahabat itu. Ya, ini kisahnya luar biasa di bab taubat. Ketika Nabi tanya, "Ma fa'al?" Apa yang dilakukan? Di mana Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah. Ada seorang dari Bani Salimah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burda wan nadharu fi atfai." Ya Rasulullah, yang menyebabkan dia tidak ada di tengah-tengah kita itu karena hartanya. Yang menyebabkan dia tidak hadir di tengah-tengah kita itu karena ujubnya dia terhadap dirinya. Menggunjing. Diberi jawaban dengan jawaban yang negatif tentang Ka'ab bin Malik. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pun membela. Bi'sa ma qult, sungguh berjelek apa yang kamu ucapkan itu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Ya Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik ini kecuali kebaikan. Yang kami tahu dia orang baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun diam. Mu'ad membela. Maka di sini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, Ka'ab bin Malik ini tidak ikut serta. Secara zahir maksiat dia, dan memang dia melanggar. Tidak ikut serta perang Tabuk. Karena itu taswif, dia menunda-nunda, nanti sampai betul-betul tertinggal. Dan ini bahayanya menunda kebaikan. Kalau sudah tertinggal, khalas, kesempatan itu hilang. Kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menambah pahala kita, amal kebaikan kita itu lenyap. Ada orang yang kemudian su'udzon, berburuk sangka, dan Mu'ad pun melakukan pembelaan. Apa yang dilakukan 2 orang ini, sahabat yang berburuk sangka dengan Mu'ad, itu juga sering juga dilakukan sampai saat ini. Ya, kita lihat, mohon maaf, sebagian dari kita tuh terkadang gampang mengolok atau gampang berburuk sangka. Ketika tidak hadir mungkin dalam satu kebaikan atau satu majelis, langsung berbicara, memberikan komentar yang negatif. Oh, karena itu dia. Ya, malas memang ngomongku. Ya, akhi, kalau kita tidak ngerti apa-apa, diam ya, akhi. Itu paling selamat. Salah satu kunci kita bisa masuk ke dalam surga dan terhindar neraka itu apa? Lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan.
Dan setan itu, dia kalau sudah tidak masuk, tidak bisa menggoda kita dari bab ibadah. Kita dijauhkan dari masjid gak bisa, dijauhkan dari sholat gak bisa, maka dia masuk dari pintu mana? Pintu lisan. Dan banyak orang gagal dalam menghadapi godaan syaitan ini. Dia bertahan dengan sholat berjamaahnya, dia bisa, dia lawan itu syaitan. Tapi kalau sudah masuk bab lisan, ya, maka hati-hati, betul-betul ditahan itu. Lisan ini dosa, anggota tubuh yang paling banyak melahirkan dosa. Dia memang berpotensi melahirkan dosa-dosa dan juga berpotensi melahirkan amal kebaikan. Tergantung bagaimana kita memanage lisan kita, mengatur lisan kita. Ini potensial ini untuk memperberat amal timbangan kita. Ya, duduk sebentar baca Al-Fatihah sudah 1000 pahala kita dapat. Duduk sebentar kita zikir, kita baca salawat, itu berapa ribu pahala yang kita dapat. Tapi bisa juga potensial menjerumuskan kita ke dalam neraka ketika kita duduk 5 menit dengan saudara-saudara kita tapi menggunjing atau memfitnah. Lalu fitnah ini tersebar 2 menit, bukan 5, 2 menit bisa menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis tentang masalah lisan di awal, gara-gara satu ucapan Allah lemparkan orang itu ke dalam api neraka. Jadi lisan ini ya, potensial ya, bisa melahirkan banyak pahala, bisa melahirkan banyak dosa. Dan para ulama mengatakan tidak ada anggota tubuh yang paling layak untuk dipenjara selain lisan. Yang paling layak dipenjara itu di mahbus ya, di kerangkeng agar tidak lepas, itu yang paling layak itu lisan. Ini kalau dilepas bahaya. Kemudian pembahasan selanjutnya bab yubah minal ghibah, apa yang diperbolehkan dari ghibah ya. Maka bisa kita katakan di dunia ini tidak ada sesuatu yang mutlak kecuali Allah. Kecuali Allah. Segala sesuatu pasti ada pengecualian. Yang haram ada pengecualian. Bahkan di dalam bahasa Arab, kata-kata kullun itu terjemahannya semua, setiap. Itu pun ada pengecualian. Ya. Itu orang yang memahami bahasa Arab, dia tahu ya, tidak ada yang tanpa pengecualian. Riba itu haram, seperti makan bangkai saudara kita. Ada pengecualian riba yang diperbolehkan. Dusta itu haram, ada pengecualian dusta yang diperbolehkan. Mengonsumsi babi itu haram, ada pengecualian. Boleh orang itu mengonsumsi babi. Kapan? Ketika dalam kondisi darurat. Ya. Yang sering dicontohkan orang kalau kelaparan, tidak ada makanan kecuali hanya daging babi. Kalau tidak dimakan mati, kalau dia tidak makan mati, boleh dia makan. Ya. Boleh dia makan. Jadi ini yang disebut dengan daruri. Ghibah pun diperbolehkan. Namun ikhwani fillah, ketika kita membaca ghibah yang diperbolehkan harus hati-hati. Kaedahnya itu segala hal yang daruri itu dia hanya boleh dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas. Karena sifatnya pengecualian, daruri. Ghibah nanti yang diperbolehkan, ini semua ghibah yang diperbolehkan ini juga harus diperhatikan batasannya. Kalau melebihi batasannya jatuh pada perbuatan yang haram. Nanti akan saya beri contoh. Jadi darurat itu diukur atau boleh diambil sesuai dengan kadar kedaruratannya. Contohnya, orang bisa terselamatkan nyawanya kalau dia makan daging babi itu 2 suap.
maka dia hanya boleh memakan 2 suap, tidak boleh makan 3, 4, apalagi bakulan. Itu berarti dia sudah melebihi. 3/4-nya kembali kepada hukum haram. Jadi semua harus sesuai dengan kadar. Pengecualian itu disesuaikan dengan kadarnya. Riba pun demikian. I'lam anna al-ghiba tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkin al-wusulu ilaihi illa biha. Ini kaidah umumnya. Kaidah umumnya ini. Ketahuilah bahwasanya ghiba itu diperbolehkan untuk tujuan yang benar, sahih, syar'i, secara syar'i. Kebenarannya memang itu dibenarkan oleh syariat. La yumkin al-wusul ilaihi illa biha. Yang mana tujuannya tidak akan bisa tercapai kecuali dengan riba. Jadi riba dijadikan sebagai sarana alternatif. Ketika tidak ada sarana yang lain kecuali dia harus riba, harus menyebut aib saudaranya, maka boleh pada saat itu. Itu pun harus yuqaddar, harus diukur. Ini kaidah umumnya. Wa huwa sittatu abwab, asbab. Dari kaidah ini ada dirinci lebih jauh menjadi 6 sebab riba itu diperbolehkan. Yang pertama, at-tadallum. Fayajuzu lil madlum ay yatadallam ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilaya aw qudratun ala insafihi min zalimihi fayaqulu zalamani fulanun bikadza. Yang pertama, ghibah yang diperbolehkan adalah untuk mengadukan kezaliman yang dia terima. Seseorang boleh mengadukan kezaliman yang dia terima kepada sultan, penguasa, atau hakim, atau selain mereka berdua yang memang punya otoritas, yang punya kekuasaan. Atau dia mengadukan kepada orang yang memang bisa mengembalikan hak-haknya dia. Ini riba. Kita datang ke orang, ke hakim, bilang saya dipukul sama fulan. Riba apa bukan? Riba apa bukan? Apa definisi riba? Menyebutkan aib. Itu kan aibnya dia itu. Menyebutkan hal yang dia tidak senang itu kalau dilaporkan. Tapi boleh, kenapa? Untuk mengembalikan haknya. Karena tidak mungkin haknya kembali kecuali dia mengadu kepada sultan, kepada qadhi. Maka ini diperbolehkan. Yang diadukan itu yang berkaitan dengan apa? Dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang itu. Yang tidak berkaitan dengan kezalimannya jangan diomongkan. Nanti bisa jatuh riba. Ya. Maka di sini contohnya apa? Ketika seorang datang kepada qadhi, kepada sultan, dia mengatakan zalamani fulan, saya telah dizalimi oleh fulan. Itu riba. Tapi diperbolehkan dalam rangka untuk mengadu. Cukup kezaliman dia, ya, bukan hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, riba diperbolehkan karena sebab yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Wa raddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan pelaku kemaksiatan ke jalur yang benar. Fayaqul liman yarju qudratahu ala izalatil munkar. Seperti dia mengatakan kepada orang yang bisa menghilangkan kemungkaran. Jadi dia ingin merubah kemungkaran, tidak bisa dia. Maka dia melihat ada orang yang bisa merubah kemungkaran ini, atau bisa memberi nasihat kepada si pembuat mungkar ini. Dia mengatakan fulanu ya'malu kadza, fulan berbuat seperti ini. Fasjurhu anhu, coba kamu cegah dia. Wa nahwi dzalik. Wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalatil munkar. Maksudnya apa? Tujuannya apa dia mengadu ini? Menyampaikan kemungkaran orang ini kepada si fulan ini, maksudnya agar kemungkaran ini hilang.
Tapi kalau niatnya bukan untuk itu, maka menjadi haram. Kalau kita menyebut kemungkaran seorang, niat kita bukan untuk kemungkarannya hilang atau orang ini kembali kepada hidayah, tapi niat kita untuk membuka memang aibnya orang ini seperti ini. Na'udzubillah. Itu juga hati-hati ikhwan. Ya. Terkadang seorang itu terlihat amalan zahirnya benar, tapi niatnya salah. Ya. Terkadang ana bicara dengan fathi, bicara, memberi nasihat, tapi di dalam niat saya itu untuk menjatuhkan dia. Kelihatan ya, itu keliru ya. Ana tahu loh kekeliruan itu. Hati-hati. Hadza niat juga perlu diperhatikan, dikoreksi. Jadi ini boleh. Oleh karena itu ikhwani fillah, haram kita menyebutkan aib saudara kita atau kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita selama kita menyebutkan, menceritakan itu tidak ada tujuan untuk mengingkari kemungkaran. Ada orang berbuat maksiat, dia sembunyi-sembunyi berbuat maksiat. Tidak ada yang tahu kecuali ana, kecuali saya. Haram saya cerita kepada istri ana. Karena tidak ada urusannya dia dengan dia. Oh fulan, kau daro, fulan itu bla 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 bla. Riba, dosa kita. Kita hanya boleh menceritakan kepada orang yang memang kita minta pertolongannya untuk merubah kemungkaran itu atau memberi nasihat kepada yang bersangkutan. Yang tidak bisa memberi nasihat, yang tidak bisa merubah, jangan cerita-cerita. Siapa yang menceritakan aib saudaranya yang ditutup oleh orang yang bersangkutan, maka Allah akan buka aibnya. Nabi SAW sudah mengingatkan, jangan buka aib saudara kita. Jadi yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Ya. Kita melihat mungkin ada fulan yang berbuat kemungkaran, kita tidak bisa memberi nasihat. Maka boleh kita mencari orang-orang yang bisa memberi nasihat. Mencari orang yang bisa memberi nasihat. Yang tidak bisa memberi nasihat, jangan diceritakan. Kalau dia adalah orang yang menutup kemungkarannya. Kemudian yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Boleh. Fayaqulu lil mufti, seseorang datang kepada seorang pemberi fatwa. Ini fatwa ulama. Dhalamani abi au akhi au zauji. Saya didolimi oleh ayah saya didolimi oleh saudara saya didolimi oleh istri saya, atau didolimi oleh suami saya, atau didolimi oleh fulan. Fahalahu dzalik. Apakah boleh dia melakukan ini? Wa ma tariqi fil khalas minhu, apa jalan yang bisa saya tempuh agar saya terhindar dari kezaliman ini dan saya mendapatkan hakku, wa nahwu dzalik. Ya. Jadi meminta fatwa, meminta nasihat. Fa hadza jaiz lil hajah, ini boleh kalau memang diperlukan. Jadi boleh sampai menyebut istrinya atau menyebut suaminya kalau memang harus disebut. Namun kata Syekh, walakinnal ahwat, yang lebih hati-hati, wal afdal, yang lebih afdal, ayyaqul, dia mengucapkan ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zawjin kana min amri kadza. Ya Syekh atau ya fulan, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melakukan ini? Dia sembunyikan identitasnya atau dia sembunyikan siapa orang tersebut. Itu lebih afdal. Kalau memang bisa disembunyikan. Tapi kalau tidak bisa disembunyikan, dia boleh bertanya. Wa ma'a dzalik fatta'yinu jaiz. Ya. Dan tetap diperbolehkan kalau seorang itu menyebut namanya. Ya, nanti sebagaimana hadis yang disebutkan di bab berikutnya. Ya. Tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang pelitnya suaminya. Ya. Jadi dia datang kepada Nabi, dia mengadu suami, disebutkan nama suaminya. Suami saya tidak memberi nafkah. Jadi tidak ngasih fulus, tidak memberi nafkah ya Rasulullah. Bolehkah saya mengambil untuk kebutuhan diri saya dan anak saya? Kata Nabi SAW, boleh. Dengan catatan tidak diberi nafkah wajib. Dia ngomong tentang suaminya.
Karena dia tidak ada tempat mengadu dan bertanya kecuali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sebagai mufti, dia mau ngambil harta suaminya takut. Padahal dia butuh. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini diperbolehkan, seperti yang sering saya sampaikan pada kaum wanita, diperbolehkan kalau suaminya tidak ngasih nafkah wajib. Tapi kalau sudah dikasih nafkah wajib, haram nyolong duit suami, ya. Buat beli HP sing zen, ya. Buat beli tas dosa, ya. Harus meminta izin. Tapi kalau tidak ada nafkah wajib, itu istri berhak untuk mengambil, ya, karena suaminya bertindak zalim, karena dia punya kewajiban untuk memberi nafkah wajib. Kemudian tahdhirul muslimina minasyarr wa nasihatuhum, memperingatkan orang-orang muslim dari keburukan dan memberikan nasihat kepada mereka. Di antara bentuk-bentuknya adalah jarhul majruhina min ruwati wasyuhud, seperti yang dilakukan oleh pakar ilmu hadis, di mana mereka menilai perawi-perawi hadis. Ada perawi yang jujur, mereka sebutkan kejujurannya. Ada perawi yang majruh, yang layak untuk diingatkan manusia dari orang ini. Itu boleh, itu ghibah. Tapi ghibah dalam konteks menjaga agama. Kalau orang-orang yang meriwayatkan hadis, padahal dia tidak layak meriwayatkan hadis, dibiarkan mereka meriwayatkan hadis, rusak agama ini. Maka diingatkan, fulan itu pendusta, fulan hadisnya tidak bisa terima. Itu ghibah. Tapi ghibah diperbolehkan dalam rangka memperingatkan kaum muslimin, ya, dari kelemahan orang ini. Wadzalika jaizun bi ijma'il muslimin. Dan ini boleh menurut kesepakatan kaum muslimin, bal wajib, bahkan ini kewajiban lil hajah, karena ada kebutuhan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha al musyawara fi musaharati insan au musyarakatihi au ida'ihi au muamalatihi. Ghibah diperbolehkan dalam konteks meminta pendapat atau musyawarah karena ingin mengambil mantu seseorang, karena ingin menikahkan putrinya dengan seseorang, boleh. Seseorang yang dimintai pendapat untuk menyebutkan aib, kalau memang itu harus disebutkan dalam konteks membangun rumah tangga. Ya akhi, gimana tentang fulan? Kalau dia tahu fulan ini tidak pernah sholat, malah sholat, ngomong fulan ini tidak tepat, kurang benar, dia tak mau sholat. Kalau ente mau jadikan mantu dia, ajak dia untuk sholat dulu. Jangan kemudian, oh khair, masya Allah, anaknya, wow, ya, masya Allah, sama orang tuanya, masya Allah. Dia tahu ini tidak tahu sholat, Jumatan tidak sholat. Tak bisa ya akhi. Dia tahu ini pemain judi, ngambil harta fulan, melenyapkan harta alan. Dia tahu itu. Lalu dia bilang, oh masya Allah khair, ya. Dilihat kalau ketemu orang, masya Allah, ahlan ya akhi, masya Allah. Haram. Bahkan orang ini wajib dia menyebutkan. Kenapa? Ini berkaitan dengan kehidupan ya akhi, selama-lamanya, kehidupan rumah tangga. Atau dalam konteks musyarakah, seseorang yang ingin diajak berkongsi dalam bisnis. Kita tahu ini orang utangnya tidak tahu bayar. Ketika ada seorang yang datang kepada kita, gimana fulan ini, dia ngajak saya mudharabah bagi hasil, dia ngajak saya berkongsi gimana, saya tahu ini pendusta, tidak jujur, wajib saya katakan jangan ya akhi. Ini track recordnya kurang bagus dalam soal ini. Itu harus disampaikan. Boleh saya menyebutkan aib, tapi dalam rangka apa? Memberi pandangan agar orang lain tidak menjadi korban bagi dia. Kita lanjutkan sedikit. Au idaihi, atau orang yang ingin dijadikan sebagai tempat penitipan. Ya. Gimana tentang fulan? Uang saya mau saya titipkan ke fulan. Kita tahu orang ini tidak jujur. Sampaikan. Ya akhi, jangan. Ini orang kalau urusan fulus, na'udzubillah. Memang urusan yang lain masya Allah, tapi lekret duit ustaz karuan orang ini.
Jangan ya akhi. Ini wajib disampaikan. Tak boleh kemudian atas, oh ana tak boleh ghibah, tak boleh menggunjing. Wis khair, tak mafi syai. Atau diam. Saya tak mau komentar. Wis sada mau. Pas itu lihat gimana orang itu. Padahal kita tahu orang ini berbahaya. Lah, tak boleh seperti itu. Sampaikan. Au muamalatih, atau ketika seorang yang diajak yang ingin diajak muamalah, au ghair dzalik, atau yang lain, au mujawaratihi. Begitu juga ketika ada seorang yang minta saran tentang seseorang yang akan dijadikan sebagai tetangganya, ya. Wa yajibu 'alal musyawir, kata Imam Nawawi, wajib 'alal musyawar, ya. Wajib 'alal musyawar, bagi orang yang dimintai pendapat, dimintai nasihatnya, alla yukhfi halahu, dia tidak boleh menyembunyikan kondisi orang ini. Jadi antum diam itu dosa ya akhi. Padahal antum tahu betul orang ini memang berbahaya. Kalau dijadikan mantu berbahaya, kalau dijadikan sebagai rekan bisnis berbahaya, kita tidak boleh diam. Kata Imam Nawawi, wa yajibu 'alal musyawar alla yukhfi halah. Dia wajib bagi orang yang diminta pendapat agar tidak menyembunyikan keadaannya, bal yadhkur al masawi allati fihi bi niyatin nasihah. Akan tapi dia wajib menyebutkan kondisinya apa adanya dengan catatan, ini penting, niatnya untuk memberi nasihat, ya. Niat itu penting. Oh lah, dia kurang baik ya, niatnya betul-betul kita pasang niat kita, memang betul-betul untuk menjaga orang ini agar tidak menjadi korban dari orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.